di sini itu berarti ada sekitar 67 broker forex Bapepti ya. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas 6 broker forex Bapepti terbaik ya menurut saya pribadi ya guys ya. Ini tentu ada disclaimer-nya ya guys ya. Bukan berarti broker forex Bapepti yang tidak saya sebutkan di sini itu bukan berarti tidak baik. Ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya sudah mencoba beberapa broker ya, dan ada juga beberapa broker yang belum saya coba, makanya saya nggak bisa masukin ke list ini ya. Jadi ini disclaimer dari saya ya. Jadi yang saya cantumkan di sini itu hanyalah sebagian dari beberapa broker yang udah saya tes dan menurut saya ini 6 broker forex terbaiknya. Dan kalau kita cek di Bapepti ya, saya tadi ketik di Google itu Bapepti, pialang berjangka ataupun forex. Nah, di sini itu ada banyak sekali broker forex ya guys ya. Satu halaman ini aja kayaknya 10 ya. Nah, ada 10 broker forex di satu halaman ini. Nah, dan di sini itu kalau misalnya kita coba klik 100 ya guys ya. Nah, di sini bakal muncul total broker Bapeptinya ya, dan di sini itu berarti ada sekitar 67 broker forex Bapepti ya yang udah terdaftar di legalitas Bapepti tentunya. Nah, kalau saya pribadi ya, itu hanya sebagian kecil yang udah pernah saya tes ya. Jadi saya belum pernah ngetes 67 broker ini semuanya. Ya, itu disclaimer dari saya. Nah, artinya 6 broker forex Bapepti yang udah pernah saya tes ini ya, itulah yang menurut saya yang terbaik, guys. Oke, jelas ya di sini ya. Itu disclaimer awal dari saya. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya pengen jelaskan sedikit mengenai Bapepti ini ya, guys ya. Nah, jadi buat teman-teman pemula mungkin sering bertanya, "Bang, Bapepti ini apa?" Nah, Bapepti ini itu merupakan sebuah lembaga ya resmi dari pemerintah untuk mengawasi langsung broker-broker ini, guys. Ya, jadi kalau misalnya dia udah terdaftar di Bapepti, artinya broker-broker ini itu udah langsung diawasi oleh pemerintah. Nah, untuk terdaftar di Bapepti juga mereka tentunya harus punya izin resmi ya. Kemudian si broker-broker ini juga harus lapor aktivitas mereka secara berkala ya, dan mereka itu nggak bisa sembarangan manipulasi sistem ya. Kemudian setahu saya ya, kalau mereka itu udah terdaftar di Bapepti, nah artinya mereka harus menyimpan dana nasabah itu terpisah dari dana perusahaan, atau simpelnya namanya adalah segregated account ya. Dan biasanya ya di bank lokal Indonesia ya. Jadi kalau misalnya brokernya bermasalah, dana nasabah itu nggak ikut hilang. Nah, kemudian kalau Bapepti ini ya, itu adalah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanya, "Bang, berarti broker-broker luar yang tidak terdaftar di Bapepti itu nggak aman dong?" Nah, bukan berarti nggak aman ya guys ya, tapi kalau broker-broker yang diregulasi Bapepti ini artinya mereka diawasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, sementara kalau broker-broker luar ya itu merupakan broker-broker yang diawasi ataupun diregulasi oleh negara-negara mereka sendiri ya. Nah, jadi contoh misalnya ada beberapa broker yang katakanlah tidak teregulasi ya, ataupun regulasinya itu rendah ya, diregulasi oleh badan-badan yang rendah. Nah, itu yang berpotensi ya tidak bagus ya, tapi ada juga broker-broker luar itu yang diregulasi oleh badan-badan lembaga yang cukup ketat ya. Contoh misalnya kayak FCA ya dari Inggris, kemudian ada regulasi dari ASIC ya, itu regulasi dari Australia. Kemudian ada juga regulasi dari Amerika ya, seingat saya kalau nggak salah namanya NFA gitu ya. Nah, itu dari Amerika. Kemudian juga ada dari Jepang ya, regulasi Jepang. Kemudian juga ada regulasi dari Siprus kayak CAISEC ya, dan berbagai macam regulasi lainnya. Nah, jadi itu adalah regulasi-regulasi besar yang mengawasi broker-broker luar ya guys ya. Jadi itu juga harus teman-teman pahami ya, bukan berarti broker luar ya, broker yang tidak terregulasi Bapepti itu tidak aman ya. Nah, di sini saya harus jelaskan beberapa disclaimer terlebih dahulu. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan utamanya. Seperti judul yang saya bilang di awal tadi, 6 broker forex Bapepti yang menurut saya pribadi itu paling cocok ya, ataupun terbaik ya guys ya. Nah, yang pertama adalah MIFX ya. MIFX nih kalau misalnya kita klik aja di menu cari ini ya,
kita cari aja Monex ya. Monex itu nama dari MEFX. Nah, ini ya, guys ya. Jadi kalau kita klik ataupun cari Monex, ini dia akan muncul di sini nih ya. Monex Investindo Futures. Nah, jadi kalau misalnya disingkat jadi MEFX. Nah, nomor izinnya itu 178/BAPEPTI/SI/I/2003. Nah, di sini kelihatan 2003 ya, berarti mereka itu udah teregulasi di Bapepti itu sejak tahun 2003. Jadi udah cukup lama nih ya mereka mengantongi regulasi dari Bapepti. Nah, kita juga bisa melihat alamat kantor pusat dari MEFX-nya, nomor teleponnya juga bisa, dan kalau kita klik detail, nah di sini akan muncul semua data tentang broker MEFX ini ya. Di mana data-data ini ya itu bisa teman-teman cek langsung di website resmi dari si Bapeptinya. Ya, kalian tinggal ketik aja Bapepti Pialang Berjangka ya di Google ataupun Bapepti Forex gitu ya. Nanti bakal muncul halaman website ini. Nah, jadi ini detail ya tentang broker MEFX-nya. Nah, kita bakal langsung coba aja lihat ke website resmi dari Monex ya ataupun MEFX-nya. Nah, oke, di sini kita sudah berada di website resmi dari broker MEFX-nya, di mana di sini juga udah langsung kelihatan tulisan 25 tahun dipercaya ratusan ribu trader Indonesia. Nah, 25 tahun ini seingat saya tahun 2025 ya, karena di tahun 2025 kemarin kita juga udah melihat ya logo 25 tahun ini. Dan mungkin belum di-upgrade nih sama mereka ya. Sekarang kan udah tahun 2026. Nah, artinya kita bilang lah mereka udah 26 tahun. Nah, mereka itu artinya sudah mulai beroperasi sejak tahun 2000 kemarin ya. Jadi mereka beroperasi sejak tahun 2000, di tahun 2003-nya mereka udah langsung mendapatkan regulasi dari pemerintah. Nah, artinya ini bukan broker baru ya guys ya. Mereka ini merupakan broker yang udah cukup legend di Indonesia. Nah, kalau kita scroll ke bawah di sini juga kita bisa melihat ya, mereka itu terdaftar di Bapepti, mereka juga terdaftar di JFX ya, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House ya. Dimana kalau kita scroll ke bagian bawah ini halaman penjelasan mengenai broker MEFX ini ya. Untuk tampilannya itu udah sangat modern ya guys ya. Dan ini juga salah satu kenapa saya suka dengan MEFX, karena kalau saya cek ya beberapa broker forex lokal itu tampilannya masih ada yang sangat jadul gitu ya, dan masih ada juga yang sangat tidak update ya. Misalnya kayak lot masih ada beberapa broker yang dimulai dari 0,1 lot ya. Padahal ya kalau kayak MEFX ini dan beberapa broker forex lokal lainnya itu udah mulai bisa pakai lot 0,01. Ya, jadi udah serba update nih ya kayak si MEFX ini, dan kita kalau trading juga dapat point rewards ya. Kemudian minimal depositnya ya, minimal depositnya itu bisa 500.000 guys ya. Jadi kalau misalnya dulu ya tahun lalu 2024 saya kan udah pernah bahas juga nih broker MEFX ini. Dia minimal depositnya itu dulu 5 jutaan. Nah, sekarang ya karena mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, mereka sudah bisa depositnya itu 500.000 guys ya. Atau kalau dalam dolar itu sekitar 20 sampai 30 dolar saja. Ya, jadi sudah bisa digunakan nih ya dengan modal yang minim ya. Dan kalau kita klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian kita klik menu produk ya, lalu kita klik yang namanya jenis akun live-nya ya. Di sini itu bakal muncul beberapa akun yang mereka miliki ya. Ada akun ultra low ya, kemudian ada akun standar, ada akun pro ya, pro rebate, dan juga ada multilateral ya. Nah, untuk akun yang paling sering digunakan itu dua akun ini ya, akun ultra low dan akun standar. Nah, perbedaannya apa ya? Perbedaannya kalau akun ultra low itu spreadnya lebih kecil ya, tapi dia ada komisi ataupun biaya trading sebesar 10 dolar per lot. Nah, sementara kalau akun standar ya itu spreadnya itu lebih besar ya, tapi dia komisinya lebih murah ya, ataupun biaya tradingnya itu lebih murah. Dan tentang broker MEFX ini itu udah lengkap ya saya buat di channel YouTube saya video-videonya. Kalau nggak salah saya itu udah ada puluhan video saya buat tentang broker MEFX ini. Saya udah bahas satu persatu akun tradingnya, kemudian kita juga udah tes seberapa cepat deposit dan withdrawnya, kita udah review secara menyeluruh tentang broker MEFX ini ya. Jadi kalau kalian butuh tutorial lengkap seputar broker MEFX ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar broker MEFX yang ada di deskripsi video di bawah ini ya.
Kalau memang kalian tertarik dengan brokernya ini, kalian bisa tonton dulu semua videonya. Nah, kalau memang udah mantap, nah baru kalian bisa daftar ya guys ya. Nah, itu adalah broker pertama ya guys ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman Bapepti ini. Nah, kita cari broker kedua. Nah, broker kedua namanya itu adalah broker Finex ya. Jadi broker Finex ini juga mungkin teman-teman udah sangat familiar ya. Kenapa? Karena memang udah banyak dipromosikan ya saat ini dan kayaknya mereka sedang gencar-gencarnya berpromosi nih sekarang nih ya untuk broker Finex ini. Nah, untuk Finex ini namanya adalah PT Finex Business Solusi Futures ya atau PT Finex Berjangka. Nah, si Finex ini itu udah terdaftar di Bapepti sejak tahun 2013 ya. Kalau tadi MIFX terdaftar 2003, nah mereka 2013 ya, 10 tahun setelah MIFX. Nah, alamatnya di sini, kemudian juga ada nomor teleponnya dan kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa klik aja di bagian menu detail ini. Nah, kita coba cek sekilas ya di website Finex-nya. Nah, halaman website Finex-nya itu seperti ini ya guys ya, dimana di sini langsung mereka katakan lot-nya ya, mereka sama kayak MIFX, mereka itu udah upgrade juga, dimana kita bisa trading minimal 0,01 lot. Dan ya, mereka juga langsung menuliskan di sini minimal depositnya itu adalah $10 ya. Jadi kalau tadi di MIFX minimalnya 500.000, nah ini lebih kecil lagi ya. Minimalnya adalah $10. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini juga ada mengenai lisensi dan regulasi dari Finex ya, di mana si Finex ini dia itu berdiri tahun 2012 dan tadi kita udah cek juga di Bapepti ya, mereka teregulasi sejak tahun 2013. Nah, artinya setahun semenjak mereka berdiri, mereka itu langsung mendapatkan ya lisensi dari Bapepti guys. Ya, di sini juga kita bisa melihat mereka itu tergabung dalam Bapepti, Keliling Berjangka Indonesia dan JFX, dan ini merupakan beberapa penghargaan untuk si Finex ini ya guys ya. Nah, teman-teman bisa cek sendirilah ya website Finex ya. Kalau kalian pengen cek, websitenya ada di deskripsi. Nah, kemudian ke bagian-bagian bawahnya ini merupakan fitur-fitur dari Finex-nya, pembayaran yang mudah, transfernya ya, menu deposit dan withdrawnya nih, ada muncul bank-banknya, kemudian fitur-fitur akun Finex. Nah, di sini dijelaskan lebih lengkap mengenai akun trading si Finex-nya ini ya. Jadi kalau akun trading Finex-nya ini mungkin lebih gampang kita pilihnya. Ya, kalau tadi di MIFX itu ada 5 akun, nah cuman di Finex ini itu hanya ada satu akun doang ya, yaitu akun standar mereka ataupun akun reguler mereka, di mana kalau kalian trading pakai akun ini ya, spreadnya itu normal tapi ada biaya komisi sebesar $1 per lot. Nah, ini mirip kayak akun standar MIFX tadi ya. Kemudian kita bisa trading di MT5. Kalau MIFX tadi bisa trading di MT5 dan MT4. Nah, kalau Finex itu hanya MT5 saja ya. Nah, oke, jadi itu ya beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari broker Finex ini. Dan untuk broker Finex ini juga udah saya buatkan belasan ataupun puluhan video ya kalau nggak salah saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari lebih dalam mengenai broker Finex ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar broker Finex yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian bisa tonton dulu semua video yang ada pada playlist tersebut. Oke? Nah, itu broker kedua ya. Nah, selanjutnya broker ketiga ya, yang menurut saya cukup bagus ya, yaitu adalah broker DuPoint. Nah, kita coba ketikkan aja ya, DuPoint. Nah, maka di sini akan muncul ya, namanya itu adalah PT DuPoint Futures Indonesia atau PT Docalion Futures atau PT Kresna Optimus Futures atau PT Optimus Global Berjangka ya. Jadi mereka itu udah berapa kali nih ya ganti nama ya, dari yang awalnya PT Optimus Global Berjangka ganti jadi PT Kresna Optimus Futures ya, ganti jadi PT Docalion Futures, ganti lagi yang terakhir sekarang jadi PT DuPoint Futures Indonesia ya. Gantinya saya kurang tahu ya, mungkin ada takeover ya, mungkin ada pembaharuan dan sebagainya ya. Intinya mereka di sini sudah berganti 4 kali ya, hingga nama pialangnya adalah PT DuPoint Futures Indonesia. Nah, untuk nomor izinnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini, mereka itu mendapatkan nomor izin di tahun 2004 ya. Ini mirip-mirip kayak Monex nih ya. Monex tadi di tahun 2003, mereka tahun 2004. Nah, di sini juga ada alamatnya, teleponnya, dan untuk detailnya teman-teman bisa langsung klik aja menu detail ini.
Nah, kita bisa langsung cek aja sekilas ke websitenya. Nah, untuk websitenya itu tampilannya seperti ini ya. Ini juga udah ada upgrade nih dari Sidu Point-nya. Kalau tahun lalu seingat saya nggak seperti ini ya. Kalau ini itu lebih modern ya guys ya. Dan di sini kalau kita scroll ke bagian bawah bakal ditampilkan akun-akun mereka ya. Ada akun mikro, standar, zero ya. Pilihan akunnya ini sama kayak Monex ya. Mereka ada banyak pilihan akun. Kemudian ada platform DuPoint Futures-nya juga ya. Kemudian di sini mereka menampilkan alasan kenapa memilih DuPoint Futures ya. Kata mereka spread mereka kompetitif. Kemudian jaringan dukungan global. Nah, live chat-nya itu 24/5 ya. Dan ini juga sering saya bahas ya guys ya. Kalau misalnya broker lokal itu udah pasti 24/5 ya. Karena memang jadwal kerjanya itu 24/5 ya. Karena setahu saya ya di broker lokal itu belum ada kontrak berjangka untuk kripto ya guys ya. Kalau di broker luar kan kita bisa trading kripto tuh. Nah, setahu saya kalau di broker lokal itu belum ada market kriptonya yang bisa kita tradingkan ya. Jadi makanya mungkin di sini untuk CS-nya itu hanya 24/5 bukan 24/7. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ya katakanlah market kripto udah muncul di sini, nah mungkin nanti dia akan dirubah menjadi 24/7 ya. Kemudian 5 menit transaksi aman ya. Nah, ini beberapa alasan mengapa memilih DuPoint Futures ya. Kemudian untuk perizinan ya, ini udah ada Bapepti, OJK, Bank Indonesia, mereka juga terdaftar di JFX ya, clearing, kemudian SPEPTindo dan sebagainya. Ini juga kita bisa melihat beberapa penghargaan yang didapatkan oleh si DuPoint ini. Oke, jadi itu ya sekilas tentang DuPoint ini. Dan buat teman-teman yang tertarik mempelajari lebih detail mengenai broker DuPoint ini, kalian bisa cek aja video playlist yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya cantumkan video playlist DuPoint. Saya udah buatkan kalau nggak salah saya sekitar hampir 10 video ya untuk DuPoint ini, dan nanti ke depannya saya juga bakal buatkan lebih banyak lagi ya. Kalau memang banyak teman-teman yang nonton ya broker DuPoint ini. Nah, selanjutnya broker keempat adalah broker Quick Pro ya, atau nama kemarinnya itu adalah Forex IMF. Nah, mereka udah rebranding ya guys ya. Dari yang awalnya Forex IMF, nah jadi Quick Pro. Nah, ini nih ya, nama sebelumnya adalah International Mitra Futures ataupun IMF. Nah, nama mereka sekarang itu adalah Quick Pro Berjangka Indonesia. Nah, mereka juga nomor izinnya itu udah lama tuh dapatnya ya, tahun 2005 ya guys ya. Jadi ini broker legend juga nih. Nah, kita bisa langsung masuk aja ke halaman website mereka ya. Ini ya, Quick Pro, halaman website mereka, di mana untuk tampilannya itu bisa dibilang mirip ya. Mirip dengan tampilan Forex IMF yang lalu ya, ataupun tahun lalu, di mana nama mereka tahun lalu itu masih Forex IMF dan sekarang udah berubah menjadi Quick Pro ya. Di sini juga mereka menampilkan signal trading mereka ya. Kalau kita daftar akun itu kita bakal langsung dapat signal trading dari Quick Pro kita ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat tipe-tipe akun dari si Quick Pro-nya ya. Di sini itu mereka punya beberapa akun ya, ada akun klasik, lalu juga ada akun gold ya. Dimana kalau akun klasik minimal depositnya itu bisa dibilang cukup terjangkau ya, yaitu cuma Rp250.000. Sementara kalau untuk akun yang gold ya, itu minimal depositnya adalah Rp5 juta ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik mempelajari lebih dalam ya tentang broker Quick Pro ini, videonya juga udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa cek aja video playlist seputar Quick Pro atau Forex IMF ini itu di deskripsi video di bawah ini. Ya, kalau nggak salah saya sudah buatkan belasan video ya terkait cara depositnya, cara withdrawnya, ya review spreadnya, review tipe-tipe akunnya, dan semuanya udah kita buatkan lengkap guys. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi broker keempat ya. Nah, sekarang broker kelima ya. Broker kelima yang menurut saya cukup bagus adalah Valbury ya. Valbury Asia Futures. Nah, ini nih ya, PT Valbury Asia Futures, di mana pernah berganti PT ya. Namanya itu tetap dari tahun 2003 mereka mendapatkan nomor izin. Nah, namanya itu tidak pernah berganti, namanya adalah PT Valbury Asia Futures. Nah, kita coba langsung cek aja websitenya. Nah, untuk tampilan websitenya itu seperti ini ya guys ya. Jadi di bagian depannya sini teman-teman juga bisa melihat mereka udah mulai bisa ditradingkan pakai lot 0,01 lot
ya artinya nih broker memang upgrade terus ya, sama kayak broker-broker lainnya yang udah kita bahas. Kemudian rating kualitas ya, pialang berjangka komoditi berdasarkan nilai Bapepti ya. Kemudian kita bisa lihat nih ya, mana terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, kemudian Kementerian Perdagangan, clearing berjangka, Kominfo, JFX, Bank Indonesia ya. Dan di sini juga kita bisa melihat sekilas tentang Valburi ya, di mana mereka itu sudah beroperasi selama 30 tahun ya. Jadi kita bisa lihat sendiri di sini, berarti ini broker yang paling legend ya guys ya. Berarti kalau 30 tahun itu kalau nggak salah saya sejak tahun 1996 ya berarti ya. Kemudian tingkat keberhasilan penarikan dana 100% ya. 1000 lebih karyawan siap membantu setiap saat. Kemudian di sini kalau kita lihat jenis-jenis akunnya ya, kita bisa scroll aja ke bagian paling bawah. Nah, di sini akan muncul beberapa akun dari si Valburinya. Ada yang Alpha ya, kemudian ada yang Sirius ya, kemudian ada yang Vega ya. Ada 3 jenis akun nih. Nah, masing-masing jenis akun ini itu punya karakter yang berbeda ya. Ada yang spreadnya tinggi nih, kayak si Alpha ini ya, spreadnya itu sedikit lebih mahal. Tapi ya, biaya tradingnya itu murah ya, cuman $1 per lot. Nah, kemudian yang kedua ada akun serius ya. Akun serius ini ada biaya trading sebesar $10 per lot, tapi spreadnya itu lebih murah daripada akun Alpha ini. Kemudian yang ketiga ada akun Vega ya. Akun Vega ini biaya tradingnya itu paling mahal ya, yaitu $33 per lot. Nah, tapi spreadnya itu bisa dibilang yang paling murah di antara ketiga akun ini. Nah, untuk broker Valburi ini ya, itu video yang saya buat belum terlalu banyak sih ya. Cuman ya nanti kalau misalnya kalian banyak yang tertarik dengan broker Valburi ini ya, nanti saya bakal buatkan video lanjutannya ya. Jadi kalian bisa komen aja di bawah ya. Misalnya, "Bang, review masing-masing akun dari Valburi dong." Nah, nanti saya bakal buatin videonya ya kalau memang kalian tertarik dengan broker ini. Oke? Nah, kemudian untuk broker yang terakhir ya, namanya itu adalah broker HFX ya guys ya. Nah, HFX Internasional Berjangka ya, atau nama dulunya itu adalah PT Fortis Asia Futures. Nah, mereka juga udah legend nih ya, udah dapat nomor izin itu dari tahun 2006. Dan kalau kita masuk ke websitenya ya, tampilan websitenya itu seperti ini. Dan setahu saya tahun lalu itu tampilannya juga masih seperti ini nih ya, masih belum ada pembaharuan dari si HFX-nya ya. Dan di sini juga kita bisa melihat platformnya itu adalah MT4 ya guys ya. Jadi mereka tidak menuliskan di sini MT5, jadi hanya bisa ditradingkan di MetaTrader 4 saja ya. Kemudian untuk tarif dan spreadnya saat ini ya, untuk forex seperti ini spreadnya, kemudian untuk metals dan energi spreadnya seperti ini. Indeks ya, spreadnya itu seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini keuntungan berdagang dengan si broker HFX-nya ini ya. Ada akun low spreadnya, kemudian komisi rendah ya, scalping diizinkan dan berbagai macam keuntungan lainnya. Kemudian kalau kita cek di bagian menu akun, nah ini ya ada beberapa akun yang mereka miliki ya guys ya. Yang pertama itu ada akun mini ya, kemudian ada akun mini klasik ya. Lalu ada akun klasik, kemudian ada akun premium ya. Jadi mereka ada 4 jenis akun, di mana nanti kalau misalnya teman-teman tertarik ya, kalian bisa komentar aja, "Bang, bahas lebih lengkap dong tentang broker HFX ini." Nah, nanti saya bakal bahas lebih lengkap ya. Dan untuk playlistnya HFX ini juga udah ada ya, cek aja di deskripsi. Cuman videonya belum banyak nih ya, saya buat tentang broker HFX. Jadi kalau kalian butuh tutorialnya, kalian tinggal komentar aja ya. Oke, jadi saya rasa udah cukup jelas ya guys ya. Itu dia 6 broker forex Bapepti terbaik ya menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi ya, ataupun ada daftar lain nih menurut kalian, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Misalnya gini, "Bang, ini rekomendasi broker forex Bapepti menurut gua terbaik." Nah, kalian bisa tulis aja di kolom komentar tuh. Nah, nanti mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lainnya ya. Jadi nggak hanya terbatas satu referensi dari saya ini doang. Oke? Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.